aja masuk materinya nih. Jadi materi sekarang itu tentang Pancasila dan penerapannya. Nah, di materi Pancasila dan penerapannya itu kita akan belajar yang pertama itu tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila. Tapi sebenarnya untuk yang poin 1, 2, dan 3 ini tuh sebenarnya untuk gambaran sekilas aja. Yang penting teman-teman tahu Pancasila itu silanya seperti apa dan teman-teman paham bahwa setiap sila Pancasila itu bentuk pengamalannya seperti apa gitu dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang sering muncul di soal itu lebih banyak kalau misalkan kita ngerjain soal tentang Pancasila dan penerapannya ini, yang banyak atau sering muncul di soal itu tentang pengamalan dari sila-sila Pancasila itu sendiri gitu. Seperti yang udah teman-teman kerjain di pretest tadi, kan ada soal cerita tuh, soal cerita, terus di situ teman-teman disuruh menentukan itu termasuk pengamalan sila keberapa dan lain-lain gitu. Nah, soal seperti itu yang sering muncul di TWK ini gitu. Kenapa di sini aku bahas juga tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila, terus ada jenis-jenis norma dan ideologi, karena ini sebagai gambaran singkat aja sebenarnya untuk teman-teman ketahui. Langsung aja ya. Di sini ada sejarah singkat lahirnya Pancasila. Nah, sebelum masuk ke sejarahnya nih, teman-teman harus tahu dulu Pancasila itu apa sih? Jadi Pancasila itu ada Indonesia. Kenapa nih? Ada yang ngomong tadi. Wahyu Febrian ya? Apa nih Wahyu Febrian? Pancasila itu menurut kamu? Dasar negara bangsa Indonesia. Iya. Dasar negara bangsa Indonesia, benar banget. Jadi Pancasila itu dasar atau pedoman dari negara Indonesia. Terdiri dari 2 kata, panca itu 5, sila itu prinsip atau asas. Jadi ada 5 asas atau 5 prinsip yang ini tuh dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari negara Indonesia itu sendiri gitu. Dan benar juga nih kata Wahyu Febrian tadi bahwa Pancasila itu dasar negara Indonesia, di mana setiap apapun peraturan yang ada di negara kita nih, yang ada di negara Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila gitu, nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dasarnya itu ada di Pancasila ini, fondasinya ada di Pancasila ini. Terus di sini aku mau kasih beberapa sejarah nih. Sejarah singkat aja sih, sejarah singkat. Ada timeline-nya nih dari sejarah singkat lahirnya Pancasila. Yang pertama, dimulai dari sejak penjajahan Belanda berakhir. Nah, teman-teman kan pasti tahu nih, di Indonesia itu penjajahan yang paling lama, kalau misalkan kita lihat di sejarah ya, penjajahan apa yang lama itu penjajahan Belanda. Nah, ketika penjajahan Belanda ini berakhir, Indonesia diduduki oleh tentara Jepang. Nah, itu terjadi pada saat 8 Maret 1942. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu, Kak? Selanjutnya di 1944 itu Jepang mulai kalah dengan Sekutu. Kemudian karena Jepang ini kalah gitu, Jepang ini berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia gitu. Untuk modal dia ngelawan Sekutu nih. Cara mereka menarik simpati rakyat Indonesia gimana? Jepang ini memberikan janji kemerdekaan gitu untuk negara Indonesia. Itu terjadi pada saat 7 September 1944. Nah, kemudian karena Jepang ini udah mulai terdesak sama Sekutu, Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk kedua kalinya nih, janji kemerdekaan kedua tanpa syarat dan dibentuk juga BPUPKI. Itu terjadi pada tanggal 29 April 1945. Nah, terus kemudian di tanggal 28 Mei 1945 ini keanggotaan dari BPUPKI itu sendiri. BPUPKI itu apa sih? Gitu. Teman-teman juga pasti udah belajar kan di SMP, SMA gitu, pelajaran PKN gitu. Jadi di BPUPKI itu Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia gitu. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu dibentuk atau keanggotaannya dilantik pada 28 Mei 1945. Ini cuma sejarah singkat aja untuk nge-review ingatan teman-teman yang mungkin teman-teman juga udah dapetin gitu pelajaran ini waktu SMP maupun SMA. Terus setelah itu apa yang terjadi, Kak?
setelah itu yang terjadi adalah di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu terjadi sidang pertama BPUPKI. Nah, di sini itu BPUPKI membahas tentang dasar negara tuh yang ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, ada juga Insinyur Soekarno. Teman-teman juga aku yakin pasti ingat lah tentang ini. Terus di tanggal 1 Juni nih, 1 Juni itu tepat pada saat gilirannya Insinyur Soekarno untuk mengemukakan pendapatnya tentang 5 asas atau 5 dasar negara yang beliau usulkan. Jadi pada saat itu beliau mengusulkan 5 usulannya, 5 dasar negara, dan itu diberi nama sebagai Pancasila gitu. Dan sampai saat ini di tanggal 1 Juni ini selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Terus kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 itu ada rapat gabungan nih antara panitia kecil dengan panitia BPUPKI. Panitia kecil dengan panitia BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Selanjutnya gabungan dari panitia kecil dan panitia BPUPKI itu kita sebut atau kita kenal sebagai panitia 9 ini. Jadi rapat gabungannya terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu di tanggal 10 sampai 16 Juni itu sidang kedua BPUPKI. Jadi tadi ada sidang pertama BPUPKI, terus kemudian ada sidang kedua BPUPKI. Terus kemudian di tanggal 9 Agustus ini juga dibentuk sebuah badan lagi. Setelah BPUPKI menyelesaikan sidang keduanya, dibentuk sebuah badan baru yang bernama PPKI. Nah, ini dia lebih fokus ke persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Ini kan tadi di tanggal 9 Agustusnya. Jadi di tanggal 15 Agustus, tadi kan awalnya nih Jepang ini membentuk BPUPKI untuk memberikan kemerdekaan tanpa syarat kepada Indonesia gitu. Jadi niatnya itu Jepang yang ngasih kemerdekaan ke kita gitu. Tapi faktanya setelah berjalannya waktu, hal itu nggak terjadi gitu. Yang terjadi adalah di tanggal 15 Agustus 1945 ini Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sehingga pada rentang waktu 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus ini terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi di Indonesia ini Jepang udah nggak fokus lagi sama Indonesia karena dia fokus nih sama si Sekutunya tadi gitu. Jadi Jepang udah nggak fokus sama Indonesia. Jadi di dalam rentang waktu antara 15 sampai 17 Agustus itu terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan negaranya sendiri gitu tanpa pemberian kemerdekaan dari Jepang gitu. Jadi di tanggal 17 Agustus terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya setelah proklamasi ini di tanggal 18 Agustus, di sini nggak aku kasih ya. Setelah 17 Agustus ini, itu di tanggal 18 Agustus tepatnya, di situ ada beberapa sidang atau penetapan. Salah satunya adalah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tadi hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni, sedangkan hari atau tanggal disahkannya Pancasila sebagai dasar negara itu adalah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945. Ya, 18 Agustus. Oke, itu sejarah singkatnya aja tentang proklamasi kemerdekaan dan lahirnya Pancasila. Terus di sini tadi aku juga sempat nyinggung tentang usul dasar negara. Dari mulai usulnya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Jadi di sini untuk review singkat aja. Jadi usulnya Muhammad Yamin itu ada 5, semuanya ada 5 ya. Jadi di sini pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, dan seterusnya. Dr. Supomo juga di tanggal 31 Mei, ini ada persatuan, kekeluargaan, dan seterusnya. Terus Insinyur Soekarno, ada nasionalisme, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kebudayaan. Ini sebagai
pengetahuan aja gitu. Sebenarnya ini jarang sih muncul tentang sejarah Pancasila, juga jarang muncul, apalagi di tahun 2020 dan 2021 kemarin ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu memang banyak tentang soal hafalan dan teori gitu. Tapi mulai tahun 2020 kemarin udah lebih ke analisis penerapan Pancasila. Jadi ini sebagai gambaran aja, sebagai. Terus, nah ini lanjutan yang tadi nih, yang udah aku ceritain tadi. Jadi setelah anggota 9 terbentuk, ini nih anggotanya, di situ terbentuk Piagam Jakarta. Setelah Piagam Jakarta terbentuk, ternyata ada yang nggak setuju dengan sila pertama, yaitu rakyat Indonesia di bagian timur gitu. Sehingga di situ ada perubahan sila pertama, terus kemudian setelah sila pertama diubah, terbentuklah dasar negara. Nah, ini disahkannya 18 Agustus ya, teman-teman. Hari ini agak typo. Jadi 17 Agustus itu proklamasinya, disahkannya dasar negara Pancasila itu 1 hari setelah proklamasi, yaitu 18 Agustus. Nah, dari poin Pancasila sejarah singkat ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis norma dan ideologi. Ada yang mau ditanyain dulu atau udah jelas nih? Jelas, Kak. Udah jelas ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis norma dan ideologi. Oke. Jadi di sini yang pertama itu ada jenis-jenis norma. Norma apa aja sih, Kak? Di situ ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Aku jelasin secara singkat aja ya. Jadi ada yang namanya norma agama. Kalau kita dengar nih norma agama, pasti norma agama itu norma yang bersumber atau peraturan yang diciptakan oleh Tuhan yang bersumber dari kitab suci gitu. Jadi norma agama itu berkaitan dengan ketetapan Tuhan yang sudah ada di kitab suci gitu. Jadi tentang peraturan keagamaan gitu. Terus yang kedua tentang norma kesusilaan. Nah, di sini kadang kita sulit bedain antara norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Bedanya apa sih, Kak? Kalau yang norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani atau suara hati manusia gitu. Biasanya perbedaannya itu ada pada saat ketika penerapan hukuman kalau misalkan orang melanggar norma kesusilaan atau norma kesopanan. Perbedaannya apa? Kalau misalkan ada orang melanggar norma kesusilaan nih, nah biasanya hukuman atau impact yang didapat oleh orang itu adalah celaan dari orang sekitarnya gitu. Jadi celaan secara batin untuk yang norma kesusilaan ini. Kemudian kalau yang untuk norma kesopanan, biasanya kalau misalkan orang melanggar norma kesopanan itu akan impact-nya atau hukuman yang didapat oleh orang itu berkaitan dengan aturan adat istiadat dari masyarakat setempat. Jadi bedanya itu. Nah, seperti apa yang udah aku bilang tadi nih, tadi kan norma kesusilaan itu bersumber dari suara hati manusia. Terus kalau norma kesopanan itu dia dibuat oleh adat istiadat dari masyarakat setempat biasanya gitu. Terus kalau norma hukum gimana, Kak? Nah, norma hukum seperti yang kita dengar nih, hukum, kalau misalnya kita dengar hukum ya, norma hukum, berarti norma ini itu adalah norma yang memang diciptakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah atau penguasa dari suatu negara gitu. Jadi hubungannya dengan kenegaraan gitu untuk yang norma hukum itu sendiri. Nah, terus di sini juga ada jenis-jenis ideologi. Nah, tadi kan juga teman-teman di soal juga sempat disinggungkan ya tentang ideologi ini. Ada di sini ada ideologi liberalisme, sosialisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya. Sini aku kasih gambaran singkatnya aja, penjelasan singkat. Sebenarnya ini di modul ada untuk yang tentang sejarah singkat, terus jenis-jenis norma dan jenis ideologi. Kalau misalkan nanti teman-teman udah dapat modulnya, nanti bisa dibaca ulang ya.
tentang apa itu jenis ideologi liberalisme dan lain sebagainya. Jadi di sini aku kasih gambaran singkatnya aja. Jadi liberalisme, untuk ideologi liberalisme itu adalah konsep ideologi yang menekankan pada kebebasan individual. Nah, aku kasih aja di sini ya penjelasan singkatnya. Jadi di sini, kebebasan individual. Liberalisme itu tentang kebebasan individual. Terus kemudian gimana tentang sosialisme gitu. Jadi di sosialisme itu menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang kreatif sehingga mereka dituntut untuk bekerja sama, dan biasanya di negara yang menganut ideologi sosialisme ini, nah di sini hak milik pribadi itu cenderung dibatasi gitu. Di sini pembatasan hak milik pribadi. Nah, kemudian di sini juga ada fundamentalisme. Di sini menetapkan agama itu sebagai hukum politik dalam dunia modern gitu. Jadi agama sebagai di ideologi fundamentalisme ini negara yang menerapkan agama sebagai hukum politik. Nah, terus ini penjelasan singkatnya aja teman-teman. Di Marxisme ini nama lainnya adalah komunisme. Nah, gimana di ideologi komunisme ini? Nah, di ideologi komunisme ini mengutamakan kebersamaan individu dan prinsip utamanya adalah biasanya nih ciri-ciri dari ideologi komunisme itu hanya ada satu partai. Dan sifatnya itu otoriter. Terus kemudian untuk yang nasionalisme, teman-teman. Nasionalisme ini apa sih? Nasionalisme ini untuk negara yang menerapkan ideologi nasionalisme itu biasanya konsepnya adalah tidak membedakan satu sama lain, baik itu ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ya. Terus yang terakhir ada kapitalisme. Nah, ini juga sempat nih kalau misalkan teman-teman tadi ingat, sempat disinggung di soal. Jadi kapitalisme itu adalah ideologi di mana buruh dan tani itu tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Jadi buruh tani hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Jadi di sini tidak diapresiasi dengan baik kata kuncinya. Nah, ini sebagai gambaran singkatnya aja sebenarnya. Jadi gitu ya, ini tentang jenis-jenis ideologi. Terus kemudian kita masuk ke ciri-ciri ideologi. Jadi dalam ideologi itu ada yang namanya ideologi terbuka dan ada yang namanya ideologi tertutup. Ciri-cirinya gimana sih Kak untuk yang ideologi terbuka dan tertutup ini? Jadi untuk yang terbuka itu biasanya ideologinya itu bersumber atau merupakan kekayaan rohani dan moral serta budaya gitu. Dan dia juga nggak diciptain oleh negaranya, tetapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah Indonesia gitu. Contohnya ideologi yang diterapkan oleh negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Di mana kita tahu bahwa kalau misalkan teman-teman juga belajar tentang materi PKN atau sejarah, pasti teman-teman juga tahu bahwa Pancasila itu bersumber
dari masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Jadi Pancasila ini bersumber dari kebiasaan atau nilai-nilai yang memang udah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Yang kemudian di situ digeneralisir dengan adanya ideologi Pancasila. Terus ciri-ciri yang lain apa untuk yang ideologi terbuka ini? Ciri-ciri yang lain adalah menghargai pluralitas atau keberagaman gitu sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Terus sifatnya juga fleksibel dan yang terakhir isinya tidak langsung operasional. Jadi ini untuk yang ciri-ciri ideologi terbuka. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya itu adalah yang ideologi tertutup gitu. Jadi untuk yang ideologi tertutup ini ciri-cirinya adalah bukan merupakan cita-cita masyarakat. Jadi kebalikan dari ideologi terbuka tadi. Dia diciptakan oleh negara dan dia ini nggak bersumber dari kebiasaan atau nilai-nilai yang udah diterapkan dari masyarakat di negara itu sendiri. Jadi ideologi tertutup ini sengaja diciptakan oleh suatu negara. Terus di sini sifat yang lain apa? Sifat yang lain itu cenderung memaksakan ideologi karena ideologi ini diciptakan oleh penguasa. Terus bersifat totaliter, mencakup semua bidang, terus hak asasi manusia tidak dihormati, kemudian isinya langsung operasional dan otoriter serta tuntutan konkret dan total. Jadi ideologi tertutup ini kebalikan atau lawan dari ideologi terbuka itu sendiri. Nah ini sebenarnya untuk gambaran aja sih. Sebenarnya jarang kalau misalkan di soal sebutkan ciri-ciri ideologi terbuka itu jarang banget ada soal kayak gitu. Biasanya lebih ke analisis atau disediakan soal cerita, terus kemudian teman-teman mungkin nanti kalau untuk yang ideologi gitu ya, disuruh menentukan bahwa berdasarkan soal di atas, analisislah negara pada soal di atas menganut ideologi apa. Jadi ini sebagai dasar atau pengetahuan teman-teman aja. Terus kemudian di sini selanjutnya ada nilai dan kedudukan Pancasila. Nah, di nilai dan kedudukan Pancasila ini ada beberapa hal. Ada nilai Pancasila, terus kemudian di sini ada nilai Pancasila berdasarkan pendapat dari Profesor Dr. Notonegoro. Ini sebagai pengetahuan tambahan buat teman-teman aja. Jadi di sini di nilai Pancasila itu ada 3, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Apa aja sih Kak? Tadi juga di soal sempat juga Kak disinggung tentang nilai dasar, instrumental, praksis, dan lain-lain. Sempat juga disinggung di situ. Jadi untuk yang nilai dasar, kenapa Pancasila ini mempunyai nilai dasar gitu? Karena di dalam Pancasila itu apa aja sih? Kan ada 5 nih, Pancasila ada 5. Ada 5 sila. Nilai dasarnya apa aja? Ada di situ nilai dasar ketuhanan di sila pertama. Terus ada nilai dasar kemanusiaan di sila kedua. Terus ada nilai dasar tentang persatuan kesatuan gitu, di sila ketiga. Terus ada nilai tentang kerakyatan, di situ ada musyawarah, mufakat dan lain sebagainya di sila keempat. Terus yang terakhir ada nilai tentang keadilan di sila kelima. Jadi maksudnya Pancasila yang memiliki nilai dasar itu seperti itu. Gitu. Jadi setiap sila Pancasila itu mempunyai nilai masing-masing. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, sampai nilai keadilan di sila kelima. Terus yang kedua, ini ada nilai instrumental. Instrumental ini apa sih? Jadi nilai instrumental ini maksudnya nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Jadi ini pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Aku kasih aja deh di sini biar enak. Nilai dasar ini udah yang aku kasih tahu tadi ya. Jadi ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain. Sampai nilai keadilan yang ada di sila kelima. Nah, terus untuk yang nilai instrumental ini apa aja, Kak? Nilai instrumental tadi, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan nilai dasar gitu. Jadi pedoman pelaksanaan. Contohnya apa?
kok pedoman pelaksanaan nilai dasar? Contohnya apa sih Kak? Contoh nyatanya gitu. Contoh nyatanya adalah pedoman dari pelaksanaan nilai dasar Pancasila itu ada di undang-undang, teman-teman. Karena di situ kan juga dijelaskan secara lengkap tuh di pasal-pasalnya. Pasal 1 tentang ini gitu. Nah, dari pasal-pasal undang-undang itu memuat nilai-nilai dalam Pancasila tadi, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain sampai nilai keadilan. Jadi pedoman pelaksanaannya itu masuk dalam kategori nilai instrumental. Terus di sini ada praksis. Kalau teman-teman dengar kata praksis, oh berarti berhubungan sama praktek gitu. Praksis, praktek, oh berarti implementasi dari pelaksanaan nilai itu sendiri gitu. Jadi nilai praksis ini lebih ke pengamalan nyata di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu sekilas tentang nilai dasar, instrumental, dan praksis. Terus di sini juga ada beberapa hal atau nilai yang disampaikan oleh Profesor Dr. Negoro. Ada nilai material, nilai vital, kerohanian, dan lain sebagainya. Nah, nilai material ini apa sih? Nilai material ini adalah sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Terus untuk yang nilai vital itu adalah nilai yang berguna untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Ini untuk gambaran aja sih, nggak perlu selalu dihafal atau cukup dipahami aja, cukup dipahami sekilas. Nah, ini juga materi ini bisa teman-teman baca nanti di modul. Nah, kemudian di sini aku langsung lanjut ke asal-usul Pancasila. Jadi di asal-usul Pancasila ini ada 4 nih. Kausa materialis itu asal mula bahan. Ada yang tahu nggak nih tentang kausa atau asal-usul Pancasila? Aku mau tanya dong. Dari ini ada di Zoom aku nih kelihatan Wahyu Febrian nih. Coba aku mau tanya dong. Yang kamu tahu ya, tentang kausa materialis atau asal mula bahan ini apa sih? Asal mula terbentuknya ya Kak. Iya, jadi maksudnya kenapa Pancasila ini, asal-usul Pancasila ini dia masuk kausa materialis atau asal mula bahan? Karena asal mula dari Pancasila itu apa sih? Kan dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Dari bangsa Indonesia itu sendiri, dari adat, kebiasaan, dan lain-lain. Berarti asal mula bahannya, bahan dari Pancasila ini apa sih gitu kan? Bahan dari Pancasila ini adalah kebiasaan atau adat istiadat dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi ingat-ingat aja material. Oh, material itu yang biasa buat bahan bangunan itu ya gitu. Material nih, kausa materialis. Oh, berarti asal mula bahan. Kalau bahan berarti komposisi gitu kan. Berkaitan sama komposisi Pancasila. Oh, berarti dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi maksud dari kausa materialis itu adalah Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri, gitu ya. Nah, terus di sini yang kedua ada kausa formalis, asal mula, bentuk, dan bangun gitu. Tadi kan bahan nih, bahan udah ada, bahannya dari adat istiadat atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Terus bentuk atau bangunnya itu berasal dari mana? Dia berasal dari BPUPKI gitu. BPUPKI yang memiliki peran penting. Karena apa? Di BPUPKI yang tadi aku sempat singgung di sidang pertama, itu kan ada perumusan dasar negara. Nah, jadi asal mula bentuk dan bangunnya itu berasal dari perumusan dasar negara yang ada di sidang pertama BPUPKI itu. Jadi maksudnya kausa formalis ini adalah bentuk dan bangun. Yang membangun itu apa gitu? Yang membentuk itu apa? Berasal dari sidang BPUPKI yang pertama tentang perumusan dasar negara Pancasila itu sendiri. Jadi tadi ada bahannya dari adat istiadat atau nilai-nilai dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
Terus ada bentuk dan bangunnya, itu berasal dari Perumusan Dasar Negara yang dilakukan oleh BPUPKI. Nah, terus di sini ada asal mula karya. Asal mula karya. Jadi asal mula karya ini maksudnya adalah Pancasila yang tadinya dia sebagai calon dasar negara nih, calon dasar negara yang ada di sidang BPUPKI yang pertama tadi kan. Nah, dia kemudian ditetapkan sah sebagai dasar negara itu ada di sidang PPKI yang ada di 18 Agustus tadi setelah proklamasi. Jadi setelah ada bahannya itu adat istiadat atau nilai-nilai dari bangsa Indonesia itu sendiri, terus kemudian dibentuk atau dibangun dari sidang PPKI yang pertama, Perumusan Dasar Negara. Terus kemudian di situ asal mula karyanya yang yang menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara itu asalnya dari mana? Dari sidang PPKI yang ada di tanggal 18 Agustus 1945 itu tadi. Terus di sini ada kausa finalis, asal mula tujuan. Nah, tujuannya apa Pancasila? Ya sebagai dasar negara Indonesia gitu. Jadi maksudnya kausa finalis atau asal mula tujuan ini adalah tujuan dibentuknya Pancasila ini supaya bangsa Indonesia itu punya fondasi, punya dasar dalam melaksanakan pemerintahannya. Jadi gitu ya, maksudnya dari mulai bahannya, dari nilai-nilai atau adat istiadat masyarakat Indonesia itu sendiri, terus kemudian dibentuk atau dibangun melalui sidang pertama BPUPKI, di situ ada Perumusan Dasar Negara yang dilakukan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, terus kemudian disahkan atau ditetapkan sebagai dasar negara yang sah gitu oleh PPKI. Di situ termasuk dalam asal mula karya gitu. Jadi asal mula karya berarti dia ditetapkan secara sah sebagai dasar negara melalui sidang PPKI tadi tanggal 18 Agustus. Terus kemudian kausa finalis asal mula tujuan. Tujuannya apa sih ada Pancasila ini? Yaitu sebagai dasar negara dari negara Indonesia. Jadi gitu ya penjelasan singkat dari nilai-nilai Pancasila. Dari sini, dari nilai-nilai Pancasila ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah jelas? Coba nih, ada yang mau tanya? Udah jelas, Kak. Udah jelas? Jelas. Oke. Ya. Oke, kalau udah jelas, kita masuk ke kedudukan Pancasila. Nah ini, kalau ngomongin tentang Pancasila, nilai-nilai dan kedudukannya itu sebenarnya kita kayak ya balik lagi gitu ngomong tentang dasar negara, tentang gimana Pancasila ini sebagai pandangan hidup dan lain sebagainya. Nah di sini ada beberapa hal nih. Pancasila sebagai dasar negara. Artinya apa sih? Kenapa Pancasila ini berkedudukan sebagai dasar negara? Karena dia ini sebagai pondasi dalam mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara yang ada di Republik Indonesia ini gitu. Jadi dasarnya, pondasinya itu Pancasila. Makanya dia berkedudukan sebagai dasar negara. Terus yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kalau Pancasila ini itu kan ideologi terbuka. Asalnya dari mana? Asalnya dari adat istiadat atau kepribadian atau nilai-nilai yang udah diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang sejak dulu udah ada gitu. Jadi Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa Indonesia atau nilai-nilai yang udah ada gitu dari bangsa Indonesia sejak dulu. Terus di sini yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Maksudnya apa? Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti setiap kehidupan atau setiap apa yang kita lakukan gitu di negara ini itu harus
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila ini sebagai pandangan hidup dari masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu harus sesuai sama Pancasila. Jadi gitu ya, maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, terus yang keempat nih, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung tentang kausa formalis, tentang kausa finalis, tentang kausa finalis, yaitu asal mula tujuan. Jadi, kenapa Pancasila ini berkedudukan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa? Karena di situ, di dalam Pancasila, ini asal mulanya kan dari kausa finalis tadi, dari asal mula tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai dasar negara, dan di situ juga ada cita-citanya juga. Nah, untuk Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini juga tercantum di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau misalkan teman-teman baca di alinea keempat, di situ ada cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain. Itu sebenarnya asal muasalnya itu dari nilai Pancasila itu sendiri. Terus yang kelima, di sini Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Maksudnya apa Pancasila sebagai perjanjian luhur ini? Jadi Pancasila ini kan tadi dirumuskan oleh para pendiri bangsa gitu. Jadi ini tuh merupakan keputusan final bagi negara Indonesia, di mana ketika Pancasila ini dirumuskan itu dia menjadi perjanjian luhur yang diterapkan dari dulu, dari Pancasila itu disahkan sampai sekarang ini. Jadi maksudnya perjanjian luhur itu kayak gitu teman-teman. Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri negara di tanggal 29 sampai 1 Juni itu tadi, 1945, dan itu diterapkan sampai sekarang. Itu berarti dia termasuk kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Terus di sini keenam, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini udah jelas ya. Ideologi negara berarti dia sama kayak ya Pancasila sebagai dasar negara gitu. Ideologi yang diterapkan oleh negara Indonesia. Terus di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini juga jelas bahwa setiap hukum atau peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundangan atau peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan di kabupaten kota, provinsi dan lain sebagainya gitu, itu harus bersumber atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terus yang ke-8 itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya ya sama kayak tadi bahwa Pancasila ini berasal dari nilai-nilai masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila ini sebagai jiwanya bangsa Indonesia itu sendiri. Dari penjelasan nilai dan kedudukan nih, sebelum kita masuk ke Pancasila dan penerapannya. Nanti di sini kita membahas tentang sila-sila Pancasila. Jadi kita breakdown satu-satu tentang sila-sila Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi ini, di materi yang udah aku jelasin tadi, ada yang mau ditanya itu? Masih jelas ya? Ya, masih. Oke. Kalau masih jelas, kita lanjut ya ke Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan yang berbeda-beda dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi di sila pertama itu tentang ketuhanan poinnya. Ada di kata-kata ketuhanan ini. Jadi nilai ketuhanan yang ada di sila pertama. Terus kemudian sila kedua. Sila kedua ini apa sih? Nah, sila kedua ini kan aku buka. Nah, oke. Di sini sila kedua ini tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya ada di kemanusiaannya ini, teman-teman. Tadi kan di sila pertama ada di ketuhanannya, nilai ketuhanan. Kalau sila kedua itu memuat nilai kemanusiaan. Artinya apa? Kalau kita dengar kata kemanusiaan, nah berarti bangsa Indonesia itu
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa gitu, tanpa membeda-bedakan baik itu agama, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Jadi semua manusia atau bangsa Indonesia ini memperlakukan semua manusia itu sama gitu, diperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi di situ ada nilai kemanusiaan. Jadi di sila pertama tadi ketuhanan, di sila kedua itu tentang kemanusiaan. Aku mau jelasin dulu nih yang sila ketiga. Sila ketiga ini tentang persatuan Indonesia. Maksudnya apa sih kalau kita dengar kata persatuan Indonesia nih? Bangsa Indonesia ini kan bangsa yang beragam gitu. Kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang beragam tetapi di situ disatukan dalam negara Indonesia gitu. Jadi maksudnya di sila ketiga ini dia menjelaskan di situ ada nilai persatuan. Jadi bangsa Indonesia yang beragam ini dapat bersatu dan mengembangkan persatuan-kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Biasanya kalau di soal penerapannya itu di situ disajikan tuh sebuah ilustrasi atau cerita, soal cerita tentang keberagaman. Terus teman-teman disuruh memilih itu pengamalan sila keberapa. Biasanya kalau tentang keberagaman, terus di situ memuat kata-kata Bhinneka Tunggal Ika atau persatuan-kesatuan, nah itu berarti masuk ke sila ketiga. Gitu. Biasanya juga kalau yang untuk yang lain, itu tentang rasa cinta terhadap tanah air. Misalnya mencintai produk dalam negeri dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Terus di sini sila keempat. Sila keempat ini tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya apa? Jadi seluruh rakyat Indonesia itu di sila keempat, ini berdasarkan sila keempat, itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di kehidupan sosial maupun di mata hukum. Kalau di sila kedua tadi, itu mereka diperlakukan sama sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang di sila keempat ini berhubungan dengan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jadi perbedaannya itu. Nah, biasanya juga ciri-ciri dari soal tentang sila keempat Pancasila itu mereka biasanya soalnya itu menyinggung tentang musyawarah, musyawarah mufakat. Tuh ya teman-teman. Terus yang terakhir di sini ada sila kelima. Sila kelima ini tentang apa? Tentang nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa bangsa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi keadilan serta mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sila kelima ini tentang keadilan, terus kekeluargaan, kegotong royongan, dan lain sebagainya.